Jangan Iya bos, udah tenang aja. kok gini Ki? Lah bos, Ki, bos. Ya, ngapa bos? lu gimana sih bawa motor? Lah motor mati dewek bos. Motor doang cakep ini, ngapa ini? Dah. Jangan bensin ya Ki. Ya ampun motor doang cakep sih bos. 2 hari motor pun Pas pakai lihat motor bocah. saya. Aduh, bensinnya kagak dibeliin nih Ki. Ya. Nah, tuh Eh, rezeki mau kemana Ki? iya tuh. Dorong. Dah. Ayolah. Kamu dorong Ki? Hah? Lah mau biji mana lagi bos? Hah? Ya, bilang situ. Jok buka. Bang, bensin 2, agak pakai sedotan. Bang. Jagat Mematu Senopati Arya. Ada
Nah, bener kan dugaan gua? DC yang chat dari tadi. Bingung banget. Lagian siapa juga sih yang nggak mau bayar? Ada duit mah gue langsung bayar, gue lunasin semuanya. Ah. Itu kapan lo mau bayar? Tempo udah dari sebulan. Halo? Iya, iya, nanti gue bayar. Iya. Nanti aku Itu bayar, kapan lo bayar? Bang. Tolong, Ini udah jatuh tempo dari sebulan. tolong minta waktunya lagi ya. Pasti aku usahain kok. Minta waktunya ini udah jatuh tempo. Saya juga harus ngomong sama orang kantor. Apa data diri Anda saya mau sebarin? Tolong ya, jangan. Aduh, gimana ya ini? Kalau ada duit mah, pasti gue langsung bayar. Masa iya gue harus pinjam lagi? Tutup lubang gali lubang dong. Tapi gue udah bener-bener bingung banget. Kira-kira Winda ada di rumah nggak ya? Lagi pusing banget nih. Kali aja dia punya solusi buat menghindari pinjol itu. Bingung banget. Bos. Itu orangnya nih, bos. Nah, yaudah. Nih, kalian. bos. Nih. Bos. Ini orangnya. Lah iya, bos. Oke, Iya, bos. bener ini orangnya. Lah, bener tuh. Tuh, sesuai aplikasi sama fotonya, no. Sama kan? Tuh. Coba itu. Sini dulu, gue lihat. Tuh. Ilok saya mau bohong sama bos. Kamu cantik-cantik. Modalnya dari TV. Lembek banget sih, bos. Bayar! Atau kami berdua nih dengan cara lain. Maaf, Bang. Saya mohon. Kasih saya waktu, jangan sebar data saya. Ini udah lewat dari 1 bulan. Gimana sih? Saya bayar. Masih saya bayar, Pak. Saya mohon, kasih saya waktu. Terus kapan? Kami Masih sudah saya bayar, sering Pak. memberi waktu, tapi sampai detik ini belum juga dibayar. Iya, saya tahu. Ini saya lagi mengusahakan. Saya lagi berusaha. Tolong Terus ya, kapan? tolong. Kapan kami harus menunggu? Mengusahakan. Itu bukan jaminan. Nah, terus kapan mau dibayar? Hah? Apa? Itu pasti akan saya bayar pasti. Tapi untuk waktunya itu saya nggak tahu kapan. Saya nggak bisa menjanjikan. Tapi pasti saya bayar. Saya Mana sih, mohon. Saya minta waktunya lagi, tolong. Kasih waktu. Ini udah kesekian bulan belum juga bayar. Sedangkan kemarin Rizky udah ngasih tempo 1 bulan. Sekarang masih minta waktu lagi. Terus kapan mau dibayar utangnya? Hah? Pasti akan saya bayar, Pak. Tapi saya nggak tahu, nggak menjanjikan itu kapan. Saya Bos, sabar, bos. Kalau misalnya lu nunda-nunda pembayaran, lu tahu sendiri kan akibatnya gimana? Ya, bos paham lah. Udah ya, bos. Lo tahu aja selera gua. Nah, cocok kan? Ya, Ingat ya.
Winda? Lu di mana sih, Day? Winda! Winda! Day! Day! Gimana sih tuh anak? Susah banget ini kan. Winda! Winda! Ay! Sini! Day, tolongin gua! Kenapa? Tolongin gua, dah. Udah, Ay. Kenapa? Coba cerita. Tadi kejar pinjol. Kok bisa? Kenapa? Udah lewat jatuh tempo, belum bisa bayar. Gimana ya? Kali lu ada solusi gitu. Gue takut banget. DC-nya bolak-balik terus ke rumah gua. Tenang ya. Gue nyesel banget, Day. Udah. Gue nyesel banget sampai kulit seperti ini. Gue bingung, gak tahu lagi caranya kayak gimana. Masa iya gue harus pinjam lagi? Tutup lubang kali lubang, gue gak bisa ke siapa lagi. Emang awalnya gimana? Bisa punya pinjol sih? Ya gue bukan beli kebutuhan gue lah, Day. Buat gaya hidup sih. Sebenarnya buat gaya hidup sih. Makanya nanti gue kayak gitu lagi. Gue buat ngumpul, nongkrong sama teman-teman arisan gue harus nongkrong di kafe ini, kafe itu, gue harus ke salon ini, salon itu. Belum lagi gue harus beli skincare gue. Ini style gue. Gue nyesel banget. Ya makanya gak bisa kayak gitu. Lu gak bisa utang sana utang sini buat mencukupi kebutuhan gaya hidup kayak gitu, nggak bisa. Sekarang kan jadi kredit utang. Jadi solusinya gimana? Nanti kita cari solusinya sama-sama ya. Udah tenang. Udah, mulai sekarang nggak usah pinjol-pinjol lagi. Nggak usah ikutin hawa nafsu buat beli ini itu. Kecuali kalau buat modal usaha. Kalau kayak gini, lu pusing sendiri gimana cara bayarnya. Gak usah pinjol lagi. Ntar kita cari solusinya buat masalah ini ya. Nah, solusinya gimana? Tangan kita berdua kan gak kerja. Bingung banget ini dah. Ya lagian lu sih segala pinjol, udah tahu kita nggak kerja. Nggak tahu harus kayak gimana lagi. Nggak ngerti lagi. Menyesal. Semangat Om, gak ada solusi lain. Lebih baik gue pergi aja dari kosan ini. Pusing banget. Gak tau lagi harus ngapain. Semoga aja setelah gua pergi dari tempat ini, DC-nya nggak ngejar-ngejar gua lagi lah. Bingung banget gua.
Nek, mau kemana? Awas aja lagi Mau buru-buru. kemana sih? Buru-buru banget. Mau kemana sih, Bang? Cakep cakep. Dikira-kira mau? Iya. Rasa-rasa dia kena itu. Ah, iya beneran. Yang paham itu. Mana tuh bocah ya? Sayang banget nih kalau begini. Ya Pak, oh sudah sampai ya? Mules amat, Mbak. Capek ya? Iya, makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Akhirnya. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di panti asuhan, di mana tempat gua dibesarkan. Akhirnya gua bisa kesini lagi. Mbak. Loh, kenapa ya, Pak? Bang, kenapa ya? Mbak, bener mau masuk ke dalam? Lah iya, Bang. Dulu kan saya tinggal di sini. Dulu? Iya. Dulu sama sekarang beda, Mbak. Maksudnya? Sekarang ya, Mbak, yang tinggal di sini tuh udah bukan manusia, Mbak. Yang benar sih, Bang. Masa saya bohong? Dulu saya pas tinggal di sini waktu zamannya Pak Paul. Sekarang saya masih boleh kan tinggal di sini lagi. Saya mohon, tolonglah izinin saya tinggal di sini lagi. Saya butuh banget. Boleh. Cuma, tapi ada cumanya nih, Mbak. Setiap tengah malam, apabila Mbak mendengar suara anak kecil atau yang memanggil Mbak, jangan sekali-kali Mbak jawab deh, Mbak. Apalagi sampai Mbak cari. Hah? Tapi Mbak, tadi Mbak bilang Pak Paul. Iya. Abang tahu? Enggak Mbak. Yaudah, silakan Mbak. Saya mau lanjut ya. Aneh banget. Sebenarnya dia siapa sih? Keamanan sini atau bukan ya? Kok pas gua nyebut nama Pak Paul, dia kayak kenal gitu, kayak aneh gitu. Nggak tahu lah.
Tadi gua kayak denger suara anak kecil deh. Mana ya? Kok nggak ada? Aneh bang. Lah, tadi gua lihat nggak ada. Sekarang suaranya ada lagi. Tapi nggak ada apa-apa. Gimana suara anak-anak tadi? Kok serem banget sih? Masa di zaman sekarang ada hal-hal mistis kayak gitu? Gak mungkin lah. Lah, Ki. Iya bos, udah tenang aja. Kok gini, Ki? Lah bos, Ki, bos. Ya, ini ngapa bos? lu gimana sih bawa motor? Lah, motor mati dewek bos. Motor doang cakep ini, ngapa ini? Dah. Janjian bensin ya, Ki? Ya ampun, motor doang cakep sih bos. 2 hari motor gua dipakai motor bocah. saya. Aduh, bensinnya kagak dibeliin ya, Ki. Ya. Nah, tuh, Eh, rezeki mau arah kemana, Ki? iya tuh. Dorong. Dah. Kayalah. Ini kamu dorong, Ki? Hah? Lah mau biji mana lagi bos? Hah? Ya, bilang sih tuh. Jok buka. Bang, bensin 2, agak pakai sedotan. Bang, bensin bang, 20.000 agak pakai lama. Bang, udah kali ya. Disaut-sautin nih orang nyaut-nyaut bos. Ada pendatang baru pemain bola. Lu baca apa sih, Ki? Ya ini mang, pendatang baru. Beckham Putra. Saya tadi malam tuh. Beckham Putra memang pemain bola. Lah iya tuh. Lagi sedang baru-barunya lagi hot ini pokoknya. Tuh. Pemain. Lu lihat tahu nggak, Ki? Lah iya ya. Lu gimana sih? Berarti ini lama? Lama itu mau udah kawakan. Gua kira terbaru kali. Nggak tadi malam ayo ngegolin dia. Berarti baru dong. Masih hangat-hangatnya? Iya, tapi dia pemain lama. Sangka saya mau pemain baru. Gitu toh. Apa? Ini lu udah mesen bensin kan tadi? Nah udah itu 2. Udah Lama pakai banget. sedotan. Lu gimana sih? Bensin 20.000 nggak pakai lama, lu ulangin sono. Lah udah. Bang, bensin 20.000 kagak pakai lama. Mang, diam aja mang. Kok jadi kaku gitu, Bang. Ki? Set, udah kali ya. Set, udah. Ini kudu disamperan ini mah. Samperin. Set, ayo. Bang, set, dah dari tadi. Bensin 20.000 gak pakai lama. Ngomongnya pelan-pelan. Lah budak kali. Dari tadi kita manggilin orang di jaut-jaut. Bang, pembeli itu raja. Raja kudu dilayanin. Lu kagak mau duit. Lama bener ini. Gimana sih bos? Gak bagus ini. Bos. Ngeselin banget sih zaman sekarang. Perasaan berita yang lagi viral ini terus berita tentang pencabulan anak kecil. Kalau enggak itu ya tentang pelakor. Ampun di zaman sekarang. Amit-amit deh. Jangan sampai semua itu
terjadi ke orang-orang terdekat gua. Coba banget ngeri. Najis, tua-tua kelakuannya. Kenapa sih? Aneh banget. Siapa sih? Halo? Siapa di luar? Siapa sih? Gak ada siapa-siapa tapi udahlah. Apalagi sih? Ada apa sih sebenarnya? Gak ada apa-apa juga. Mungkin ini hanya perasaan gua aja kali ya. Gak ada apa-apa. Apa ya? Ah! Ah! Jangan ganggu. Jangan ganggu. Gue takut. Jangan ganggu. Pergi. Jangan ganggu. Tolong. Jangan ganggu. Tolong. Jangan ganggu. apa-apa. Semoga aja tidak ada apa-apa. Mungkin ini hanya perkenalan aja, karena gue baru datang ke sini lagi. Kak Ai, main yuk. Main yuk. Kita kan lama nggak main. Kak, Ai. Kak, main yuk. Yuk.
Ayo main Kak Ai. Kak Ai, main yuk. Siapa itu ya? Kayak suara anak kecil manggilin. Siapa sih? Kak, main yuk Kak. Hai. Main yuk. Penasaran gue. Gak ada siapa-siapa. Mungkin ini hanya perasaan gua aja. Pergi. Papa Ul, jangan gangguin saya, Pak. Saya takut. Pergi. Jangan. Ini panti asuhan dari pihak keluarga. Kalau emang udah nggak mau ngurusin ya udah gitu, maksud gua nggak usah gue setiap malam suruh jaga. Ya kan kagak ada yang nempatin gua, apa dijagain. Tapi gitu gak sih, gue digaji ya lumayan lah buat tambah-tambahan gue ya kan. Tapi yang gue heran nih ya, itu cewek yang tadi kok dia bisa kembali lagi ke sini ya? Dia bilang dia dulu pernah tinggal di sini. Tapi yang gue heran, apa gue nggak pernah ngeliat dia ya? Apa emang bener ya itu cewek dulu pernah tinggal di panti asuhan? Masalahnya emang gue kayaknya nggak pernah ngeliat dia dari dulu. Apa mungkin gue udah lupa masalah yang dulu? Pak. Tenang lu, tenang. Tarik napas, buang. Tarik lagi. Pak. Buang. Ada apa? Pak. Tadi di panti asuhan yang di sana, Pak, ada Papa Ul. Tapi wajahnya serem banget. Terus ada suara anak kecil banyak manggilin saya, Pak, ngajak main. Udah Neng sabar dulu. Jadi begini Neng, sebenarnya panti asuhan ini tuh sudah hampir 10 tahun udah tidak beroperasi Neng. Jadi tuh 10 tahun ini tuh panti asuhan ini tuh udah nggak berpenghuni Neng. Nah untuk masalah Papa Ul yang kemarin si Neng bilang pernah tinggal di sini dengan Papa Ul, sebenarnya Pak Paul itu sudah wafat Neng. Sebelum panti asuhan ini tuh berhenti beroperasi, ya sekitar 15 tahun kalau nggak salah ya. Nah
untuk masalah suara-suara anak kecil yang memanggil Neng, sebenarnya Neng ya, dulu tuh di panti asuhan ini tuh pernah ada insiden. Insiden apa, Pak? Jadi Neng, panti asuhan ini tuh dulunya sempat dirampok oleh gerombolan orang yang gak dikenal Neng. Dan semua anak-anak yang ada di panti asuhan ini beserta guru-gurunya semua itu semua dibantai Neng. Dan berita pembantaian di panti asuhan ini tuh beritanya tuh sudah menyebar luas Neng pada saat itu. Dan pihak yayasan untuk memutuskan ya memberhentikan panti asuhan ini Neng. Dan saya Neng di sini sebagai keamanan kampung sekaligus yang menjaga bangunan panti asuhan ini Neng. Nah, cuma satu nih Neng, pertanyaan saya Neng, kalau emang Neng dari dulu udah pernah tinggal di sini, kenapa saya nggak pernah ngeliat Neng? Lah, emangnya Bapak dulu pas saya tinggal di sini, emangnya Bapak sudah jaga di sini? Lah itu Neng, belum Neng. Pantes, ya gak bakalan pernah lihat saya lah. Ya, habisnya Neng cakep banget sih, jadi bikin saya lupa segalanya. Nah, terus tadi sore juga Pak, sore menjelang maghrib, saya dengar banyak suara anak-anak lagi bermain di luar, tepatnya di depan di perosotan itu. Tapi Neng, dari Neng mendengar suara ada yang memanggil Neng, apa Neng mencari suara itu atau nyamperin gitu? Ya saya samperin Pak, saya cari. Macam. Tapi nggak ada siapa-siapa. Ya saya pikir itu cuma perasaan saya aja. Macam tak betul Bu Dani. Kan saya udah bilang Neng, tadi kan saya sudah berpesan, jika ada yang memanggil Neng, memanggil nama Neng, atau ada suara-suara anak kecil, Neng gak usah hiraukan Neng, itu bisa bahaya. Alamak, itu bisa mengancam nyawa Neng, Neng. Nggak tahu Pak. Aduh. Saya pikir memang iya anak-anak yang sedang bermain. Tapi ya Neng, saya mau nanya satu hal Neng sama Neng. Sebenarnya Neng tuh kembali ke panti asuhan ini ada maksud dan tujuan apa Neng? Nah, jadi begini Pak, saya tuh dikejar-kejar debt collector. Hai macam. Saya terlilit utang pinjol Pak. Setiap hari saya datangin debt collector. Makanya saya datang ke sini karena hanya tempat ini yang saya ingat. Dulu kan waktu kecil saya pernah tinggal di sini. Makanya saya pikir dengan kembalinya saya ke sini akan jauh lebih tenang dan tidak dikejar-kejar lagi debt collector itu. Intinya saya ingin melarikan diri dari utang-utang pinjol itu Pak. Saya benar-benar terjerat. Biji itu. Ya, makanya saya memaksakan diri untuk tinggal di sini lagi Pak. Karena memang gak ada pilihan lain. Dan saya pun tidak mempercayai hal-hal apapun itu. Biji itu.
Sekarang begini Neng, saya manggilnya enak kira-kira Neng apa Mbak ya? Terserah lah. Sayang boleh sayang. Cakep. Udah sekarang begini Mbak Neng ya. Sekarang Mbak Neng kembali ke tempat awal mula Neng tadi. Neng istirahat, tidur, biar saya di sini yang ngejagain dari luar. Nah, jika nanti mendengar sesuatu atau panggilan atau suara-suara anak kecil, nggak usah Neng hiraukan lagi dah. Sekarang lebih baik Neng kembali istirahat. Terus saya tinggal untuk lebih lama lagi di situ, boleh Pak? Kali Sampai semuanya kembali aman dulu lah. ya kalau buat saya pribadi sih nggak masalah Neng. Justru saya seneng ada temennya di sini. Dah, sekarang Neng kembali aja dah istirahat, biar saya yang jagain. Yaudah, terima kasih banyak sebelumnya Iya, Pak. iya Neng. Kayak negeri 5 kilo belum tuh. Set. Gurih hati. Si gelontok. Lu mau tinggal di sini 20 tahun dia orang apa-apa. Kencengan ngomong. Kayak dodol baru mati. Sebenarnya gue masih takut banget. Gimana ya? Takut sih takut. Tapi ya mau gimana lagi? Benar-benar di posisi tersulit. Balik lagi. Masih nanti ada debt collector lagi yang ngejar-ngejar gue. Di sini. Tapi gue takut. Masih takut banget. Ya udah, bismillah aja. Pak, saya tidak tahu apa-apa, Pak. Gue di sana diteror terus sama debt collector. Gue di sini diteror terus sama setan. Tolong, Pak, tolong.
Kok hilang? Pak, tolong Pak, sakit. Emang sebaiknya gue harus mati.